Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali di video. Kali ini saya lagi ada di Lapang Karangmulia, Lapang Bola Karangmulia. Saya akan mengulas tentang Bina Karya, SSB Bina Karya yang kemarin juara 1 Piala Suratin di Kabupaten Subang. Nah, bersama narasumber saya sebelah kanan saya Bapak Haji Gunawan. Ya. Bapak Sigit, Spot Sigit ya. Alamat Alam Syah Sigit. Menarik untuk diulas tentang Bina Karya ini. Bina Karya ini lahir tahun berapa ini pendiriannya ini? Bina Karya sendiri kan sebenarnya dari dulu sudah ada, dari zamannya sebelum saya ada di sini lah. Iya. Cuman kalau untuk SSB sendiri kita ngambil dari Hanif kemarin yang 8 tahun di 2024 kita mengadakan Hanif yang ke-8 tahun. Berarti kalau ditarik dari situ SSB berdiri di tahun 2016 kalau SSB-nya sendiri gitu. Nah ini Coach Sigit melatih usia berapa aja? Sekarang melatih usia 13 tahun. Usia 13 tahun. Yang Yeah. kemarin juara surat itu Ya, usia 13 tahun. Waduh, luar biasa. Kelahiran 2012. 2012 ya. Nah Pak Haji, ini semuanya ada berapa anak didik? Dari usia 8 sampai usia 17 yang kita bina kurang lebih 150 ada. Nah, menarik, sementara kita masih menempuh proses untuk yayasan. Oh iya. Masih ya? mandiri ya, dengan beberapa orang yang peduli dengan sepak bola terutama yang usia dini. Alhamdulillah kita dibantu oleh beberapa sponsor baik lokal maupun wilayah luar Legon. Nah, Pamanukan, Fatima juga ada yang peduli. Ya. Nah untuk pemerintahan Pak Haji, Alhamdulillah sejauh ini mereka mendukung dari desa, kecamatan juga kemarin ya. Alhamdulillah ada support dari desa lain juga. Alhamdulillah ada. turnamen yang paling jauh ke mana aja? Paling Kerawang paling. Ke Kerawang. Kelompok usia juga sama ya? Iya, sama. Nah, Coach Sigit ini pemain juga. Pemain Dulu pemain Tarkam ya. Paling jauh Tarkam kemana? Coach Sigit dulu. Dulu paling jauh ya Cirebon, Indramayu, Lembang, Purwakarta, Karawang. Ya. Ada kendala nggak sih melatih anak-anak usia 13 tahun ini? Paling di awal-awal dulu waktu pertama merintis mungkin. Sama Pak Haji dulu kita masih pakai gawang kayu. Kalau sekarang sih alhamdulillah sambil berjalan karena ada bantuan juga dari Orsis. Alhamdulillah sekarang lebih bisa program latihan bisa lebih tertata lah karena fasilitas juga sekarang sudah mulai memadai. Untuk staf kepelatihan ada berapa orang Pak Haji semuanya? Setiap usia kita punya pelatih. Dari usia 8 ada pelatihnya, usia 9, 10, 11, 12, 13, 15 sampai 17 masing-masing ada pelatih. Bahkan pelatih kiper kita punya. Iya. Terus setiap usianya juga sudah ada beberapa yang lisensi. Lisensi D, kemudian juga ya rata-rata guru PJOK. Karena kita dari awal juga pelatih yang mau bergabung dengan SSB udah pahit-pahitan. Iya. Kita tidak bisa memberikan ya selayaknya pelatih lah dengan nominal yang, tapi jika semangat mau membina, melatih anak-anak, karena mereka juga nanti mendapatkan kepuasan dari hasil mereka melatih. Nah, suka duka jadi pelatih nih kayak tadi Pak Haji untuk Coach Sigit ini. Gimana itu? Karena tadi gaji kecil ya Pak Haji. Nah, gimana suka dukanya? Enggak sih kalau masalah gaji ya kita memang dari awal juga ikhlas lah. Ini mungkin amal ibadah kita salah satunya gitu kan. Menyalurkan ilmu ya. Iya, sambil menyalurkan ilmu. Terus kalau apalagi ya suka dukanya mungkin kalau misalkan di kampung mah kita kan memang terkendala sama tim pembantu kayak kitman kayak gitu. Kalau misalkan mereka bentrok sama hari kerja atau apa, sementara kita harus tanding nih,
Mungkin ya mau gak mau pelatih kadang sendiri. Mungkin itu sudah duga. Ya, kemarin pengalaman Piala Suratin di Subang, bagaimana itu Coach Sigit? Ya, alhamdulillah. Jadi sebelum Piala Suratin itu kita ada kompetisi FJL, ada Apa itu? Posbolindo. FJL itu apa? FJL itu Posbolindo Junior League. Itu salah satu event yang dinaungi oleh Kemenpora ya Pak, Posbolindo ya. Oh. Itu tahapan-tahapan di awal tahun kita mengikuti event itu yang memang tujuannya untuk Suratin ya. Nah, sebelumnya memang kita juga pesimis di awal-awal karena 3 laga di FJL kita kalah terus. Tapi ternyata pas masuk ikut Piala Suratin, alhamdulillah tuh anak-anak tidak pernah mengalami kekalahan. Ya, sampai akhirnya di final baru tuh kita seri di final lah, sehingga adu penalti. Tapi alhamdulillah kita dapat di adu penalti. Lawan mana itu kemarin? Kemarin final lawan Putra Mandiri dari Cikundui kalau. Kemarin ini ke Bekasi ya? Ya. Bekasi. Berapa hari itu langsung kalah sama mana itu? Langsung 3 kali gas, 3 kali pertemuan di babak penyisihan. Ya kita pertama kalah lumayan telak karena mereka mungkin pertama lebih berpengalaman di tingkat provinsi, bahkan mungkin sudah nasional, Iya. sudah keluar negeri, sudah menginjak Malaysia mereka. Oh, pantas. Dan mendengar kabar tuh ya pemainnya juga ya pemain pilihan. Mereka benar-benar diakomodir oleh klub, oleh yang sudah pro itu kan. Jadi saya mendengar tuh mereka memang pemain-pemain yang dilihat potensinya bagus, ditarik dan dapat beasiswa. Oh ya. Kalau kata Coach Sigit itu ini adalah permainan atau match yang paling berharga, paling berharga, sangat mahal karena kita banyak belajar dari pertandingan. Tahun-tahun sebelumnya mereka pernah juga kalah dengan sangat telak di tingkatan tahap surat tentu ya oleh klub yang memang sudah bagus untuk tingkat Subang gitu kan, sangat telak besar gitu kekalahannya. Terus mereka bangkit, mereka termotivasi dan membuktikan tahun berikutnya mereka berada di puncak. Temannya bilang, tenang, kamu tuh belum pernah mengalami kalah seperti saya tahun kemarin lebih dari ini. Tapi hasilnya lihat tahun sekarang kabupaten kita juara 1. Ini pengalaman kita tahun depan provinsi tidak menutup kemungkinan kita juga bisa menjuarai. Itu motivasi dari anaknya sendiri. Saya sangat terharu mendengar itu. Nah, untuk sarana dan prasarana ini Coach Sigit, apa aja yang kurang gitu? Masih banyak. Masih banyak. Ya kalau misalkan dilihat mah masih banyak sekali. Nah, termasuk yang tahun ini juga ada perbaikan tiang ya. Tiang gawang ya. Rencana tahun ini perbaikan tiang gawang, cuma kita terkendala masih melihat situasi tanggul yang mau bedah itu. Oh iya. Jadi mau dibenahi juga, lihat dulu situasi. Dan ini juga mau gawang ini perlu diperbaiki. Jelas ya. Jelas. Nah, Coach Sigit, harapannya untuk ke depan untuk Bina Karya ini? Nah, harapannya tadi mungkin dari anak-anak sendiri bisa konsisten dalam bermain sepak bola, bisa semangat dalam latihan, terus didukung juga sama orang tua yang memang selalu support, ya kan. Mudah-mudahan orang tua juga konsisten mendukung anak-anaknya. Terbukti lah kemarin juga orang tua merasakan kebanggaan ya. Waktu di Subang kita bisa juara 1, alhamdulillah tuh sebagian orang tua juga merasakan bangga. Oh ternyata ini loh jawabannya, hasilnya loh. Tambahan lagi mungkin tadi kita di Bekasi juga mohon maaf mungkin ke warga khususnya Legon Kulon, Pantura gitu kan, kita bisa kalah di sana ya, mungkin beberapa faktor bisa terjadi mungkin dari perjalanan yang harusnya anak-anak istirahat di sana ya. Kita juga sudah ngobrol sama Pak Haji sama tim pelatih yang lain. Ini harusnya anak-anak tidur di sana, harusnya anak-anak stay di sana, karena capek perjalanan gitu kan, bolak-balik. Dan terbukti lah mereka juga kayak kehabisan bensin gitu. PR untuk ke depannya. Nah ini Pak Haji, setelah mendengarkan ke Bekasi dengan seperti itu, harapan ke depannya seperti apa Pak Haji?
Saya secara umum jelas ingin SSB Bina Karya ini bisa tambah berkembang menjadi sebuah SSB yang profesional, baik di dalam kepelatihan, dalam bina anak-anak maupun manajemen dalam segala hal, termasuk dalam legalitas. Kita juga ingin terdaftar selain di ASKAP juga legalitas yayasan kita bisa miliki, dan itu sudah menjadi beberapa kali bahan rapat internet Bina Karya untuk menempuh hal itu. Kemudian secara garis besar kami berharap dengan usia 13 bisa melaju menjuari kabupaten ke provinsi, bisa tambah berkembang, bisa tambah berpaten, Suratin bisa berhasil, kemudian bisa menginjak provinsi. Ini semuanya tidak ada langkah-langkah yang turun, semuanya grafiknya naik. Alhamdulillah dari awal naik, dari mulai nol kita dari gawang tadi yang Putri katakan Coach Sigit, gawang pakai bambu kita bikin sore, pas besok mau latihan bambunya sudah ada yang motong-motong. Jadi dengan kendala yang seperti itu kita sudah bisa menguasai gitu. Secara umum semua yang kita lalui kita melakukan evaluasi, dan mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik dari pengelolaan maupun prestasi. Yang jelas kami sangat berharap kepada ya baik instansi maupun baik itu pemerintah maupun sponsorship swasta melihat potensi yang ada di Bina Karya. Mudah-mudahan mereka mau bergabung untuk membantu kelancaran perjalanan kami, karena tidak lepas dari itu semua kami sangat membutuhkan kerjasama mereka, baik moral maupun material. Target ke depan untuk yang terdekat ada turnamen apa? Kita masih mau menyelesaikan FJL. FJL itu ya tadi liga, itu liga yang kita ikuti di usia 13. Kemudian target kita masih punya potensi di usia 13 ini, yang artinya tahun depan mereka usia 15. Kita pengen mereka juga masih bisa menunjukkan kebagusan mereka di Suratin usia 15. Yang jelas ketika mereka ke 15 berarti nanti 13 mereka juga masuk tahapan, dan potensi untuk kedepannya ini saya lihat lebih bagus, dan biayanya pun ya lumayan. Itu tadi kalau kita dibantu dengan terbentuk yayasan, barangkali kita bisa lebih ringan untuk kemudian. Oh Sigit, ada nggak sih anak-anak yang dilatih Coach Sigit yang menonjol? Ada mungkin Ada berapa? yang kemarin aja ya, yang Di 13. Piala Suratin. Yang Piala Suratin kemarin alhamdulillah top skornya kena sama pemain kita ya, orang sini ya. Top skornya Ariel itu ya dari Karangmulia juga ya, akhir tengah itu. Terus best playernya dari sini juga alhamdulillah Bintang Firdaus ya, itu orang Binong cuman. Oh, orang Iya. tapi latihan di sini. Tapi latihan di sini. Dia latihan sejak usia 9 tahun. 9 tahun. Bintang Firdaus itu salah satu anak asuh Pak Haji, Oh, anak asli anak didik Pak Haji. iya. Alhamdulillah dari justru motivasinya mereka bisa memotivasi teman-temannya dari mereka itu, dan termasuk mereka orang-orang yang punya skill, punya kemampuan, dan memang perlu dibantu beasiswa. Iya. Dari kami manajemen memikirkan itu karena memang kita ada beberapa pemain yang mereka punya skill, punya kemampuan, tapi dari segi materi ada yang anak yatim, ada yang memang orang tuanya untuk akademis saja mereka merasa kesulitan, sehingga kami pun dari prestasi sekolahnya dari prestasi SSB ini, sepak bola ini bisa mendorong mereka untuk masuk ke jenjang yang lebih ke jenjang berikutnya. Ya kita juga bantu ini, termasuk mereka berprestasi bisa masuk kabupaten, mereka ingin sekolah melanjutkan ke jenjang berikutnya, kita bantu dari segi prestasi SSB. Kita ada beberapa anak yang memang
kalau dari zonasi tidak bisa masuk, Iya. dari nilai sekolah tidak bisa masuk, tapi kita dorong dari prestasi mereka betul, betul. main bola SSB, termasuk ini para pelatihnya mereka berjuang untuk Iya. mendorong, membantu mereka. Pak Haji, ini kan mengeluarkan biaya nggak sedikit nih Pak Haji. Gimana? Tapi ada kepuasan sendiri Ya. apa gimana gitu Pak Haji? Dasarnya saya senang bola. Nah itu benar. Gitu. Pertama senang bola, kedua saya juga ya pemain bola, kemudian ya kalau masalah biaya memang kita dibantu dengan beberapa instansi atau sponsor, Ya. cuman ketika kami juga mengeluarkan biaya besar, melihat perkembangan anak ya sangat puas, sangat senang, bahkan merasa saya harus lebih berjuang untuk bisa mereka melaju dengan, ya mereka tidak terkendala dengan tidak usah memikirkan biaya, yang penting bisa melaju. Nah, gitu. Rencana kita ke depan mungkin Pak Haji ya, Iya. nanti di bulan September ya, September Oh iya, Oktober, November kita mau anip lagi di sini. Oh aneh. udah aneh kita ya 9. Aneh ke-9 berarti mengundang SSB yang lain ya? Ya, kita biasanya ketika ANIP itu pertama event antar SD. Oh, antar Kalau SD. antar SD, kalau kemarin 2 kecamatan. Kalau kebetulan sama Pemanungan ya? Nah, sekarang kita buka insya Allah mengikuti Korwil 5. Oh, Korwil 5. Ada Iya, 4 iya. kecamatan. Kecamatan, Kita betul. coba ngundang dari SD, SMP, terus nanti kita lanjut ke antar SSB. Itu kalau untuk SSB kita mungkin buka untuk umum. SSB Oh iya iya iya. Jadi open lah ya. open. Sistemnya seperti undangan lah. Iya iya iya. Undangan. Iya. Dan biasa hiburannya itu biasanya muspika dan polisi. Itu hiburan. Biasanya permintaan beliau gitu. Ini diacarakan Diacarakan, ya. pertandingan hiburan antara muspika dengan polisi. Siap. Agas. Ya, Pak Haji, terima kasih. Sama-sama ayah terima bisa. Semoga karya lebih sukses ke Amin. depannya. Amin. Ya. Tetap stay tune di Logan Logan channel. Waalaikumsalam.